Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Ken Arok melangkah perlahan naik ke pendopo. Senopati Pragolapati berjalan menyejajarinya. Keduanya kemudian duduk di kursi yang dipergunakan khusus para senopati yang akan sebo kepada aku. Mereka berbincang-bincang membicarakan sikap terhadap Kediri. Aku ingin tahu bagaimana sikapmu. Hal itu penting bagiku. Aku tidak ingin berlama-lama tersiksa oleh tanda tanya. Bagaimana sikap Tumapel terhadap Kediri? Bukan aku yang menentukan Pragolapati, tetapi Tuan Putri Kendedes. Itu tidak penting. Yang justru aku ingin tahu adalah sikapmu. Bagaimana sikapmu? Aku belum menentukan sikap. Meski tentu saja aku tetap lebih senang andai kata Tumapel melepaskan diri dari Kediri. Bagaimana dengan Tuan Putri Kendedes? Mengapa kau bertanya kepadaku? Aku bisa membayangkan bahwa Tuan Putri Kendedes tentu tidak pernah membayangkan akan menjadi orang yang harus mengambil keputusan penting sepeninggal aku Tunggul Ametung. Aku tidak pernah membayangkan Tuan Putri Kendedes akan dengan tegar mengambil keputusan Tumapel memberontak. Jika demikian, kau sudah mendapatkan jawabnya. Belum. Mengapa belum? Perhitunganku, kau tentu menekan Tuan Putri Kendedes untuk mengambil sikap seperti yang kau kehendaki. Bukankah demikian? Kau baru saja menemui Tuan Putri Kendedes, bukan? Ternyata kau mempunyai perhitungan yang cermat, Pragolapati. Jadi benar apa yang aku katakan itu? Iya. Aku memang telah memberi saran dan pendapat kepada Tuan Putri Kendedes. Namun segala sesuatunya terserah kepada beliau. Jadi Tuan Putri tidak terpengaruh? Aku tidak tahu. Kenapa? Kau kelihatan masgul sekali. Persoalan yang menyangkut hubungan Kediri dan Tumapel bukanlah persoalan yang sederhana lagi, Ken Arok. Akan tetapi persoalan yang penting, sangat penting, karena menyangkut beribu-ribu nyawa yang akan mati di dalam peperangan. Itu jika terjadi perang. Jika kau menggiring Tuan Putri Kendedes untuk bersikap seperti yang kau kehendaki, bukan mustahil perang besar itu akan terjadi, Ken Arok. Ken Arok nampak tersenyum. Namun justru karena itu Senopati Pragolapati menjadi kurang senang, karena dianggapnya Ken Arok tidak bersungguh-sungguh dalam menghadapi persoalan. Senopati Pragolapati semakin berdebar ketika melihat Ken Arok semakin mengumbar senyumnya. Apa salahnya jika harus terjadi perang? Jika perang itu sendiri adalah sebuah upaya, sebuah cara untuk meraih keberhasilan cita-cita Tumapel untuk menjadi besar. Semua membutuhkan pengorbanan. Dan di samping itu, perang itu sendiri tidak tercegah, terjadi di mana-mana. Dari zaman dulu, ketika Pulau Jawa ini berada dalam pemerintahan Raja-Raja Mataram, antara Wangsa Sailendra dan Wangsa Sanjaya yang berperang turun-temurun,
hingga saatnya Rakai Walaingpu Kumbayoni kalah dalam peperangan. Wangsa Sailendra tenggelam. Wangsa Sanjaya yang kemudian bagaikan tampil terang benderang. Silih berganti. Dan di sela-sela silih berganti itu, peperangan menghiasi. Sampai kapanpun, peperangan tetap terjadi. Disukai atau tidak, peperangan adalah penghias kehidupan antar manusia. Yang kecil, mungkin peperangan antara pribadi dengan pribadi. Tetapi yang lebih besar adalah peperangan itu sendiri, peperangan yang melibatkan orang banyak. Peperangan adalah sebuah sarana untuk tercapainya tujuan. Orang-orang Ganter yang menghendaki adanya perubahan, tidak ada cara lain yang ditempuh kecuali memaksakan peperangan terhadap Kediri. Tanpa peperangan, mustahil Baginda Kertajaya akan mengubah sikapnya. Demikian pula sebaiknya dengan Kediri yang tidak ingin terusik. Kediri memaksakan peperangan terhadap Ganter. Karena jika hanya mengandalkan kata-kata, tidak akan ada hasilnya. Demikian pula dengan Tumapel. Jika Tumapel menginginkan menjadi besar, Tumapel juga harus berani menerima peperangan. Tumapel harus terjun ke dalam kancah peperangan. Akan tetapi, peperangan itu bukan peperangan Tumapel. Peperangan yang terjadi itu adalah peperanganmu, Ken Arok. Lihat saja Kediri terhadap Ganter. Peperangan siapakah itu? Peperangan Kertajaya, bukan? Bagi Ganter, peperangan siapa? Peperangan Ranggalampitan. Jika peperangan itu harus melibatkan Tumapel, apa salahnya? Apa keberatanmu, Pragolapati? Cobalah kau lihat dalam angan-angan. Kelak, Ganter dan Kediri akan sama-sama hancur. Tumapel tidak akan mengalami kesulitan untuk berdiri di antara puing-puing mereka. Tumapel justru akan berdiri megah. Apa salahnya jika Tumapel berdiri megah? Bahkan pemerintahan kemudian bergeser ke Tumapel, bukan lagi di Kediri. Sebuah angan-angan yang bagus. Angan-angan yang bagus dan angan-angan yang akan menjadi kenyataan. Aku akan mengubah angan-angan itu menjadi kenyataan. Dan aku yakin, aku bisa. Benar-benar aneh. Ada sesuatu yang terasa wingit, yang bisa kurasakan pada Ken Arok. Aku yakin, ia memang akan menjadikan angan-angan sebagai sebuah kenyataan. Berhasil atau tidak, ya entahlah. Tetapi aku kira Ken Arok akan berhasil. Nampaknya ia memang akan berhasil. Jika aku tidak salah dalam memperkirakan, sedari sekarang aku justru harus pandai-pandai menempatkan diri memanfaatkannya. Aku harus memanfaatkan Ken Arok. Mungkin kelak aku akan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari sekedar seorang senopati dari sebuah pakuwon. Akan tetapi aku juga harus hati-hati agar aku tidak menemui nasib yang buruk. Ada apa? Sekelompok orang berkuda datang. Mereka sekarang sedang menempuh bulak panjang di timur batas kota. Mereka membawa umbul-umbul, Tuan. Ada yang kau ketahui tentang mereka, prajurit? Nampaknya mereka orang-orang Kediri, Tuan. Menilik pakaian dan tanda-tanda khusus yang dibawa, mereka pejabat penting dari Kediri. Baiklah, aku terima laporanmu. Sekarang kau kembalilah ke tugasmu. Jangan hambat orang-orang yang datang itu. Bersikap yang ramah dan menghormat. Pejabat-pejabat penting itu harus sampai di istana Pakuwon ini tanpa hambatan dan kesan buruk. Mengerti? Mengerti, Tuan. Bagus. Kembali ke tugas. Orang-orang Kediri itu akan datang. Bagaimana pendapatmu? Justru aku yang ingin mengetahui apa yang akan kau lakukan, Ken Arok. Aku akan menghadapkan Tuan Putri Ken Dedes. Tolong kau siapkan orang-orang
yang kau anggap pantas untuk menerima kehadiran orang-orang penting dari Kediri itu. Baik. Demikianlah, manakala cahaya matahari mulai terasa panas menyengat kulit, Senopati Pragolapati segera bergegas memenuhi permintaan Ken Arok. Dalam waktu yang sangat sempit itu, Ken Arok menghadap Ken Dedes. Emban yang menemani Ken Dedes bergegas pergi ketika Ken Arok meliriknya. Tampak sekali emban itu merasa ngeri. Ada yang akan hamba bicarakan, Tuan Putri. Soal apa, Ken Arok? Menurut laporan dari beberapa orang prajurit yang nganglam, saat ini sekelompok orang dari Kediri tengah dalam perjalanan menuju Tumapel. Hamba merasa yakin bahwa mereka adalah para pejabat dari Kediri. Lalu? Tuan Putri yang nantinya akan menerima kehadiran mereka di Pendapa. Iya, karena aku adalah janda dari tuanku Aku Tunggul Amatung. Benar, Tuan Putri. Yang hamba ingin ketahui sekarang adalah bagaimana sikap Tuan Putri. Kau akan mengetahui bagaimana sikapku nanti setelah para tamu itu datang. Kau akan aku perkenankan untuk ikut dalam pembicaraan yang akan terjadi. Hamba ingin mengetahui sikap Tuan Putri terhadap Kediri sekarang. Tidak, Ken Arok. Kau akan mengetahui bagaimana sikapku terhadap Kediri nanti setelah para tamu dari Kediri itu datang. Pergilah. Sebaiknya kau berada di antara orang-orang yang akan menerima kehadiran para tamu itu. Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan memenuhi perintah Tuan Putri. Akan tetapi hamba mengingatkan, sebaiknya Tuan Putri harus mengambil sikap yang tegas atas Kediri. Kediri pada saat ini berada di dalam kesulitan. Berada di dalam keadaan yang lemah. Sudah tiba waktunya Tumapel tampil dan menjadi besar. Ken Arok menyembah tanpa mengalihkan pandangan matanya pada Ken Dedes. Ken Dedes yang kemudian justru menundukkan kepalanya. Ken Arok melangkah sambil berjongkok, keluar dari ruang di mana Ken Dedes menerimanya. Bersamaan waktunya, sekelompok orang berkuda berderap dan berhenti di depan regol halaman. Senopati Pragolapati bergegas menerima kehadiran para tamu dan kemudian mempersilahkan naik ke pendopo istana. Mereka yang datang adalah Tumenggung Yudapaksa, Tumenggung Mancasastra, Senopati Randu Keling, Senopati Gajah Mungkur, beserta sekelompok prajurit pilihan. Tumenggung Yudapaksa berdesis hatinya ketika melihat Ken Arok yang berdiri di sudut pendopo. Tumenggung Yudapaksa yang menduduki kembali jabatan Panglima Perang Kediri memang mengakui betapa tinggi dan dahsyatnya ilmu kanuragan yang dimiliki pemuda aneh bernama Ken Arok itu. Dengan ramah, para pejabat Tumapel menerima tamu agung dari Kediri, dan semua basa-basi langsung hening manakala Putri Ken Dedes melangkah anggun ke pendopo diiringi oleh 4 orang emban. Putri Ken Dedes yang hamil nampak cantik jelita, membuat para tamu agung dari Kediri ternganga. Manakala Putri Ken Dedes duduk di dampar yang seharusnya menjadi tempat duduk Aku Tunggul Amatung. Di saat itu pula, Ken Arok telah menempatkan diri pula, duduk di samping Senopati Pragolapati. Ternyata terlampau sulit bagi Ken Dedes untuk membuka percakapan. Justru Tumenggung Yudapaksalah yang kemudian mengawalinya. Kaukah permaisuri Aku Tunggul Amatung itu? Benar, tuanku. Hamba Ken Dedes. Berbahagialah Aku Tunggul Amatung di masa hidupnya, yang telah memiliki istri secantik kau. Kenalkan, aku adalah Tumenggung Yudapaksa. Di sebelahku ini adalah Tumenggung Mancasastra, serta beberapa orang senopati dari Kediri. Hamba Ken Dedes,
Dan hamba mengucapkan selamat datang atas kehadiran tuan-tuan, para pejabat dari Kediri di Pakuan Tumapel ini. Kehadiran kami dari Kediri karena sebuah berita yang mengejutkan dan sekaligus aneh. Mengejutkan karena kami mendengar Akuwu Tunggul Amatung telah berpulang ke hadapan Batara Agung. Dan aneh karena untuk kematian seorang Akuwu, ternyata Tumapel tidak mengirimkan utusan ke Kediri. Nyai Akuwu Kendedes, atas nama Baginda Kertajaya, aku menyampaikan bela sungkawa atas kematian suamimu. Terima kasih, Tuan. Sebuah kehormatan yang besar telah diterima oleh Tumapel. Karena Kertajaya telah berkenan mengirimkan utusannya, memberikan penghormatan kepada suami hamba yang hanya seorang Akuwu. Baginda Kertajaya adalah seorang raja yang besar dari sebuah negeri yang besar. Baginda Kertajaya tidak akan melupakan orang-orang yang pernah berjasa bagi kebesaran Kediri. Nah, Nyai, bisakah Nyai memberikan penjelasan atau barangkali Nyai akan mempercayakan kepada orang lain, mungkin salah seorang Senopati Tumapel untuk memberikan penjelasan? Hamba akan mempercayakan kepada diri hamba sendiri, Tuan. Hamba yang mempunyai wewenang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Tuan. Sikap yang tegas, dan aku senang itu. Nah, bagaimana, Nyai? Hamba mohon maaf atas nama diri hamba sendiri, juga atas nama Tumapel, jika sampai saat ini kami belum memberitahu secara resmi melaporkan apa yang terjadi di Tumapel. Jadi memang disengaja? Benar, Tuan. Suasana di pendopo Tumapel itu kemudian menjadi hening. Bahkan ketegangan serasa merampati ruangan itu, merampati pilar-pilar pendopo, terutama bagi Ken Arok dan Senopati Pragolapati yang belum mengetahui bagaimana sikap Ken Dedes. Karena jawaban dari Ken Dedes kepada Tumenggung Yuda Paksa serta para tamu penting dari Kediri yang lain akan menentukan arah pembicaraan yang terjadi. Jadi memang benar bahwa Tumapel belum melapor atas kejadian yang menimpa Akuwu adalah memang disengaja? Benar, Tuan. Apa alasannya, Nyai? Yang hamba dengar, Kediri sedang disibukkan oleh peperangan yang terjadi melawan Kanter. Kediri terlampau sibuk, dan karena itu, kematian suami hamba sama sekali tidak pada tempatnya jika dilaporkan dengan segera. Itu bukan alasan, Nyai. Bahkan hal itu justru menumbuhkan pertanyaan. Ada sesuatu yang terasa aneh yang terjadi di Tumapel ini. Sesuatu yang terasa janggal dan tidak masuk akal. Tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Permukaan sungai, permukaan laut boleh tenang. Tetapi siapa yang pernah menduga apa yang terjadi di bawah permukaan? Sebuah pergolakan. Pembunuhan atas Akuwu Tunggul Amatung itu aneh. Pembunuhan itu tentu ada maksudnya. Rasanya tidak mungkin seperti yang kami dengar. Pembunuhan itu terjadi karena kegilaan seorang kebo ijo. Lalu siapa orang yang berdiri di belakangnya? Siapa yang mendalanginya dan dengan tujuan apa? Nyai, kami dari Kediri bukanlah sekelompok orang bodoh yang tidak bisa berhitung. Kami merasakan adanya sesuatu yang tidak wajar, dan kami membutuhkan jawaban yang jelas, agar kami bisa menilai apa yang sebenarnya tengah terjadi di Tumapel, menilai pula bagaimana sikapnya terhadap Kediri. Bagaimana, Nyai? Tuan, hamba adalah seorang istri bagi mendiang suami hamba Akuwu Tunggul Amatung. Hamba mendampinginya sebagai seorang istri dengan setia. Hamba mendengarkan impian-impian dan harapannya dengan setia pula. Sebagai seorang istri, hamba berkewajiban untuk membantu mewujudkan cita-citanya. Cita-cita bagaimana? Suami hamba mempunyai cita-cita yang luhur. Akuwu Tunggul Amatung mempunyai harapan-harapan yang luhur atas Tumapel. Akuwu berkeinginan Tumapel menjadi sebuah pakuan yang subur makmur, gemah ripah setara harja. Sebuah pakuan yang tidak kekurangan,
Rakyatnya hidup senang. Tata pergaulan sesama manusia tertata rapi, saling hormat menghormati, berlandaskan hubungan menyembah kepada Yang Batara Agung. Menurut suami hamba dan hamba sependapat, sekarang ini sudah demikian banyak orang yang kehilangan arah kehidupan, kehilangan arah hubungannya dengan penguasa jagat raya ini, hingga lebih mendahulukan hawa amarah, hawa nafsu. Tuan, itulah cita-cita suami hamba. Sesaat sebelum suami hamba menghembuskan nafasnya, Aku Tunggul Ametung sempat mengamanatkan kepada hamba untuk melanjutkan cita-citanya. Maka kemudian, atas kesepakatan semua pejabat Tumapel, hamba memberanikan diri mengendalikan pemerintahan Tumapel untuk sementara. Sampai pada saatnya nanti, yang berhak, yaitu anak yang sekarang sedang hamba kandung ini, akan mengendalikan pemerintahan. Merah padam wajah Tumenggung Yudapaksa, merah padam pula wajah para tamu penting dari Kediri yang bagaikan tersiram air panas, tersindir oleh kata-kata Ken Dedes yang meskipun mengalir datar, tetapi membelejeti. Tumenggung Yudapaksa merasa kata-kata Ken Dedes seolah-olah ditujukan pada Kediri yang kehilangan tatanan, kehilangan arah hubungan manusia dengan penciptanya. Karena Baginda Kertajaya sendiri yang justru menjadi contoh. Justru karena itu, Tumenggung Yudapaksa terdiam, mulutnya terkunci dan tidak berucap apapun juga. Ken Dedes yang kemudian melanjutkan kata-katanya. Tuanku, suami hamba sekarang telah tiada. Kebu Ijo karena dendam pribadinya telah membunuh suami hamba. Akan tetapi, rakyat Tumapel yang marah tidak terkendali telah menghukumnya. Kematian Aku terbalas dengan kematiannya. Hamba sedang dilanda kesedihan yang tidak terkira, Tuan Tumenggung. Namun hamba merasa bahwa hamba tidak boleh larut di dalam duka yang berkepanjangan. Hamba sekarang pucuk pimpinan Tumapel. Hamba harus bangkit untuk membangunnya. Hamba tidak boleh berlarut dalam kesedihan, karena kesedihan hamba adalah juga kesedihan Tumapel. Itulah sebabnya, tuanku, hamba harus bangkit agar rakyat Tumapel pun bangkit. Untuk bekerja lebih keras, untuk bekerja dan berbuat lebih giat, agar cita-cita tuanku Aku Tunggul Ametung bisa menjadi kenyataan. Apakah tuan tidak sependapat? Ya, aku sependapat. Terima kasih, tuan. Dengan demikian, hamba makin mantap untuk membawa Tumapel menjadi sebuah pakuan yang besar. Ken Arok dan Senopati Pragolapati saling melirik. Pragolapati melihat sesungging senyum di sudut bibir pemuda aneh yang banyak akal dan berbuat tidak terduga-duga itu. Namun sementara itu, Tumenggung Yudapaksa dan segenap tamu penting dari Kediri justru disibukkan oleh sebuah pesona yang luar biasa dari Ken Dedes. Dari kecantikannya, dari kata-kata yang meluncur dari bibirnya, sehingga membuat para tamu itu tidak sempat berpikir dan mencerna. Justru Tumenggung Mancasasra yang kemudian terusik untuk berbicara. Maaf, Kakang Yudapaksa. Izinkan aku ikut berbicara. Silakan, Adi Mancasasra. Maaf, Nyai Aku. Kata-kata Nyai mengalir begitu indah dan menawan. Akan tetapi aku merasakan ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Apakah yang Tuan maksud sebagai sesuatu yang tidak pada tempatnya itu? Nyai berbicara banyak tentang Tumapel. Tentang cita-cita Aku Tunggul Ametung. Tentang Pakuwon yang gemah ripah Kertara Harja.
Kemudian Nyai juga berbicara tentang kemegahan Tumapel yang besar. Apakah angan-angan itu berarti lepasnya kendali Tumapel dari Kediri? Apakah Nyai atau orang-orang yang selama ini telah mempengaruhi Nyai atau mempengaruhi aku Wutunggul Ametung di masa hidupnya tidak melihat bahwa Kediri sedang berada di dalam kesulitan? Hamba harus menjawabnya, Tuan Tumenggung Mancasastra. Ya. Bagi Tumapel, sama sekali tidak terkandung maksud yang demikian. Salahkah jika Tumapel menyimpan cita-cita? Jika membuat cita-cita dan berusaha mewujudkannya adalah sesuatu kekeliruan, maka bisa diibaratkan langkah yang tanpa tujuan. Dan bagaimana rakyat Tumapel bisa membangun Pakuwon jika tidak ada arah yang jelas, tujuan yang tegas? Tentu tidak salah Nyai Kendedes. Akan tetapi pada saat Kediri mengalami kesulitan ketika menghadapi pemberontak, di saat mana Kediri membutuhkan bantuan dan tenaga, membutuhkan prajurit dan juga biaya, maka sikap Tumapel yang seperti Nyai katakan bisa diibaratkan Tumapel pemberontak karena berusaha melebihi kejayaan Kediri. Bagaimana Nyai? Apakah benar Tumapel telah memutuskan tidak mengakui kekuasaan Kediri? Tumapel memberontak terhadap Kediri? Maaf Tuan, hamba tidak bermaksud mengatakan demikian. Kalau begitu apa artinya? Hamba melihat sesuatu yang tidak tepat. Peperangan yang terjadi antara Kediri menghadapi Ganter misalnya, menurut hamba adalah peperangan yang tidak perlu. Peperangan menimbulkan kematian yang sia-sia, melahirkan anak-anak yang kehilangan ayahnya, melahirkan janda-janda, melahirkan orang tua yang kehilangan anaknya, atau melahirkan kematian-kematian yang mestinya tidak perlu terjadi. Hamba, sebagaimana mendiang aku melihat beberapa prajurit Tumapel yang ikut ke medan peperangan di Ganter ikut menjadi korban. Baru-baru ini, seorang istri dan seorang anak serta bayi yang masih berada di dalam kandungan telah kehilangan tongkat pegangan pelindung. Apakah yang bisa dikatakan oleh aku? Aku tidak bisa berbicara apapun terhadap perempuan dan anak yang kehilangan suami dan ayah itu. Itulah sebabnya sudah waktunya Tumapel mempunyai pegangan sikap yang jelas dan tegas. Berkatalah yang tegas, Nyai. Apakah kata-kata yang Nyai pergunakan itu adalah kalimat lain dari pemberontakan? Tumapel tidak mau peduli terhadap Kediri. Hamba tidak mengatakan demikian, Tuan. Lalu apa artinya? Apa artinya kematian aku Tunggul Ametung itu? Apa artinya orang-orang Tumapel tidak segera melaporkan ke Kediri atas apa yang telah terjadi? Apa artinya hal-hal aneh di Tumapel ini? Apakah itu bukan selubung halus dari kata pemberontakan? Bagaimana dengan Upeti? Maksud Tuan? Bagaimana dengan Upeti? Apakah Tumapel juga memutuskan untuk mengirim upeti tahunan sebagaimana yang telah berlangsung selama ini? Ampun Tuan, ternyata terlampau banyak hal-hal yang tidak hamba mengerti, termasuk soal upeti. Akan tetapi, bisakah Tuan menerangkan upeti dalam wujud apa sajakah yang harus diserahkan Tumapel itu setiap tahunnya kepada Kediri? Tumapel adalah sebuah pakuwon yang subur. Setiap tahunnya Tumapel mengirimkan sekitar 15 pedati bahan makan berupa beras. Kemudian sekati emas. Sedemikian banyak itu? Ya. Tuan, sebelum meninggal, tuanku aku telah memulai pembuatan sebuah bendungan di desa Palerat. Untuk pembuatan bendungan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Upeti yang harus dikirim ke Kediri itu tentu sangat bermanfaat jika dipergunakan untuk membiayai bendungan. Maaf Tuan, Tumapel telah memutuskan untuk tidak lagi mengirim upeti ke Kediri. Semua yang hadir di pendopo itu benar-benar terperanjat. Tamu-tamu dari Kediri terperanjat. Bahkan para pejabat Tumapel yang hadir di pendopo itu juga terperanjat. Dada Pragolapati bergolak bagaikan prahara, dada Ken Arok teraduk bagai gelombang. Namun belum lagi semuanya reda,
Ken Dedes melanjutkan kata-katanya. Itulah sikap hamba, Tuan. Sikap pejabat Akuwu Tumapel sepeninggal Akuwu Tunggul Ametung. Namun, hamba adalah seorang wanita. Oleh karena itu, di hadapan tuan-tuan semuanya, hamba menunjuk Ken Arok untuk mewakili hamba melayani tuan-tuan semuanya. Dan semua orang terperanjat untuk kesekian kalinya. Tumenggung Yuda Paksa dan Tumenggung Mancasasra terkesima manakala Ken Dedes berdiri dari tempat duduknya dan kemudian meninggalkan tempat itu. Sedemikian terkesimanya semua yang hadir hingga putri Ken Dedes kemudian lenyap di balik dinding. Gila! Apa-apaan semua ini? Apa artinya semua ini? Saya yang akan menjawabnya, Tuan. Pesona yang terjadi sedemikian beruntun belum sempat mereda, dihentak oleh kata-kata datar Ken Arok yang menjawab umpatan Tumenggung Mancasasra. Perhatian kemudian tertuju pada Ken Arok yang berdiri dari tempat duduknya dan kemudian melangkah ke arah dampar yang seharusnya diduduki oleh Akuwu Tunggul Amatung. Perbuatan Ken Arok itu tidak kalah mengejutkan para tamu dari Kediri. Siapa kamu? Tuan Putri Ken Dedes telah menyebut namaku. Dan Tumenggung Yuda Paksa telah tahu siapa aku. Sebut siapa namamu? Akulah Ken Arok. Kamu. Jadi kamu yang bernama Ken Arok itu? Iya. Inilah aku, Ken Arok. Baiklah, Ken Arok. Perempuan sombong bernama Ken Dedes itu telah menunjukmu untuk memberikan penjelasan kepada kami. Nah, apa yang bisa kau katakan? Tidak perlu aku berbicara lagi. Semuanya sudah jelas. Dengan demikian, Tumapel telah ingkar atas kekuasaan Kediri, begitu? Terserah apapun kau menafsirkannya. Tetapi Kediri tidak perlu lagi berharap Tumapel akan mengirimkan upeti. Upeti itu lebih bermanfaat bagi pembangunan Tumapel sendiri daripada diberikan ke Kediri untuk perang yang tidak keruan juntrung dan tujuannya itu. Kurang ajar! Terserah. Apapun katamu, Tumenggung Mancasasra. Apakah kau merasa sebagai duta yang harus merantasi? Duta diberi wewenang untuk menyelesaikan permasalahan. Kami dengan senang melayani. Kalian semuanya akan menggunakan kekerasan. Silahkan. Namun jika kalian berani melakukan itu, maka kalian akan menemui nasib yang buruk di Tumapel ini. Setinggi apapun ilmu kanuragan kalian, meski setinggi langit dan menggapai awan, akan tetapi jumlah kalian bisa dihitung dengan jari. Sedang di pihak kami, dalam sekejap kami bisa mendatangkan berpuluh-puluh orang untuk mengepung tempat ini. Nah, tuan-tuan, perhitungkan hal itu baik-baik. Betapa menyakitkan, sungguh betapa sangat menyakitkan kata-kata Ken Arok itu. Beberapa senopati Kediri yang hadir menggeretakkan gigi karena kemarahannya. Namun mereka memang harus melihat kenyataan bahwa apa yang dikatakan Ken Arok itu tidak terbantah kebenarannya. Nah, bagaimana yang terjadi kemudian? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.